Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan pada pagi hari ini. Gimana nih kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Kalau begitu, tetap jaga kesehatannya ya. Apalagi kita masih dalam masa pandemi ini. Oke, Ibu cek absen kehadirannya ya. Oke, hari ini hadir semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, hari ini kita membahas materi adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Oke. Yang pertama adalah pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Bagaimana nih? Nah, jadi pentingnya beradab mulia ini tidak cukup manfaatnya hanya dirasakan oleh pelakunya saja. Namun lebih dari itu, manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, jadi begitu pula berkaitan dengan berjalan, berpakaian, makan, dan minum, diperlukan adab yang baik agar membawa manfaat bagi orang lain. Jadi, kita wajib menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Karena selain menjalankan ajaran Islam, juga sangat penting untuk menjadikan seseorang yang memiliki sopan santun dalam kegiatan sehari-hari. Betapa besar manfaat menjaga sopan santun adab sebab akan berdampak positif bagi orang lain dan lingkungan sekitar menjadi aman dan nyaman. Selanjutnya, dalil pentingnya menjaga adab berjalan. Dalil adab berjalan terdapat pada surah Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir qaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Makna ayat ini, kita dilarang berjalan dengan gaya sombong, membusungkan dada misalnya, memicingkan mata, wajah kita seram, mulut tak mau senyum, kaki dihentak-hentakan, dan gaya-gaya sombong lainnya. Kecuali itu kita juga dilarang berjalan dengan memalingkan muka karena sombong, sebab kesombongan adalah sifat setan yang seolah-olah orang lain dianggap tidak berarti. Setan akan kekal dalam neraka. Nah, ini poin pentingnya. Selanjutnya, dalil menjaga adab berpakaian terdapat pada surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair. Zalika min ayatillahi la'allahum yazzakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Maksud yang terkandung dalam ayat tadi adalah Allah SWT telah menganugerahkan pakaian sebagai kebutuhan hidup bagi hambanya. Maka hendaklah hambanya berpakaian menurut perintah agama, yaitu menutup aurat, dan pakaian boleh sebagai untuk indah-indah asalkan tidak menyalahi aturan agama. Kemudian dalil menjaga adab makan dan minum yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 126 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Maksud ayat tersebut adalah kita diperintahkan oleh Allah SWT makan dan minum yang baik-baik atau halal dan berbuat kebaikan, serta tidak boleh menuruti langkah-langkah setan. Kata baik di sini adalah makan dan minuman halal yang didapati dari rezeki yang halal. Kemudian hikmah dalam beradab, berjalan, berpakaian, makan dan minum. Sebelumnya, apakah ada yang tahu di antara kalian apa saja hikmah yang didapat dari adab berjalan, berpakaian, makan dan minum? Tidak tahu, Ibu. Oke, baiklah. Nah, jadi hikmah dalam adab berjalan, berpakaian, makan dan minum ini antara lain, yang pertama, semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kehidupan sehari-hari, kebiasaan yang seperti adab berjalan, berpakaian, makan dan minum tadi diatur sehingga menjadikan kita semakin santun dan beradab. Kemudian yang kedua, memperoleh kepuasan batin dalam menerapkan aktivitas sehari-hari yang kita butuhkan. Yang ketiga, semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikannya kebiasaan hidup. Kemudian, semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur dalam bersikap dan berperilaku. Kemudian, dapat menjauhi sifat ceroboh. Kemudian, 6, menjadikan hubungan sosial semakin nyaman dan damai. Yang ketujuh, mewujudkan perlakuan lebih baik dari orang lain. Kemudian, dapat menerapkan ajaran agama dan nilai-nilai sosial yang tidak bertentangan dengan agama. Mungkin masih banyak lagi hikmah-hikmah yang didapat dalam menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum ini. Oke, setelah ini Ibu akan menayangkan video tentang adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Coba kalian simak video yang akan ditampilkan nanti dan kalian buatlah resumen poin penting-penting yang kalian dapat dari tayangan video ya. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya nak bercerita tentang adab berjalan. Berjalan ialah bergerak ke suatu tempat dengan berjalan kaki. Apabila ingin memulakan perjalanan, ada adab sebelum dan selepas. Jom kita tengok dengan lebih dekat. Adab sebelum memulakan perjalanan, pastikan kita meminta izin kepada kedua ibu bapa kita. Kemudian, jaga aurat kita. Pastikan kita menutupnya dengan sempurna. Memakai alas kaki dan juga jangan lupa berdoa memohon kepada Allah. Pastikan kita memulakan dengan langkah kanan dan keluar dengan tujuan yang baik. Manakala adab semasa berjalan pula ialah sentiasa kena berhati-hati. Apabila kita bertemu dengan Muslim yang lain, jangan lupa memberi salam kepadanya. Dan apabila kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita mestilah memberi laluan kepadanya. Berjalan dengan tenang, melangkah dengan sopan dan jangan berjalan dengan sombong. Kawan-kawan, banyak faedah sekiranya kita menjaga adab berjalan. Yang pertama, diberi pahala oleh Allah. Yang kedua, dihormati masyarakat. Ketiga, maruah diri terjaga. Dan keempat, selamat dalam perjalanan. Sekiranya kita tidak menjaga adab-adab berjalan, akibatnya kita akan dikeji dan dicaci, mendapat dosa, tidak berdisiplin dan terdedah kepada bahaya. Semoga kawan-kawan mendapat manfaat. Jumpa lagi. Bye.
kupu-kupunya bagus. Astagfirullah. Ya, baju Zahwa jadi kotor deh. Harus segera pulang dan membersihkan diri nih. Assalamualaikum, Zahwa pulang. Waalaikumsalam. Ya Allah, kamu kenapa Zawa? Kok bisa seperti ini? Hihi, iya Bu, maaf. Kotor semua baju Zahwa. Duh, ya sudah, bersihkan diri dan ganti pakaianmu dulu ya. Baik Ibu. Dalam berpakaian perlu mengikuti adab yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu membaca basmalah ketika melepas pakaian. Lalu setelah mengganti pakaian kita membaca doa. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Dalam berpakaian dianjurkan menggunakan pakaian yang bersih dan menutup aurat. Dianjurkan juga memakai parfum atau wangi-wangian secukupnya agar membuat orang di samping kita merasa lebih nyaman. Alhamdulillah, sudah lebih bersih dan wangi sekarang. Jadi, kenapa kamu waktu pulang tadi bisa kotor semua, sayang? Zahwa sedang main, lalu jatuh karena tersandung batu, Ibu. Ya Allah Zahwa, lain kali lebih hati-hati ya nak. Baik Bu, Zahwa akan lebih hati-hati nanti. Tunggu sebentar, kamu sedikit terluka, sini ibu obati. Sudah diobati, insya Allah cepat sembuh lukanya. Zahwa nggak nyadar Bu kalau terluka. Hihi. Dasar anak ibu kuat sih, jadi gak terasa sakit. Hehehe. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Nah guys, kalau anta bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tayangan video adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Bagaimana? Apakah resumen kalian sudah selesai? Ibu kira sudah selesai ya. Nah, coba Zahra, Zahra sebutkan satu contoh adab makan dan minum. Makan dan minum contohnya adalah membaca bismillah sebelum makan dan minum, Bu Guru. Oke, baiklah. Nah, jadi itu tadi ya mengenai adab berjalan, berpakaian, makan dan minum yang semuanya telah diatur dalam Al-Quran. Perintah untuk kita membiasakan diri dalam menjaga sopan santun dalam berjalan, berpakaian, makan dan minum. Nah, semoga kita selalu bisa menerapkan, bisa menjaga adab-adab berjalan, berpakaian, makan dan minum ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena manfaatnya tidak hanya kita yang merasakannya, namun juga dapat dirasakan oleh orang lain,
dan manfaat untuk lingkungan sekitar. Oke. Ibu kiranya sudah cukup sampai di sini ya pembelajaran kita. Semoga bisa dipahami. Nah, ada lagi satu tugas untuk kalian. Silahkan kerjakan lembar tugas ini di rumah ya. Nanti pertemuan berikutnya dikumpulkan. Oke? Ini ya. Oke, silahkan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Pada pertemuan berikutnya akan dikumpul. Ibu harap semuanya sudah selesai ya di pertemuan berikutnya nanti. Oke, baiklah. Kira-kira sudah cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya.